Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menjaga kualitas amal kita, membimbing kita sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK FM, pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah untuk pagi ini kita akan menyampaikan materi tentang mengenal seputar ruqyah syariah. Tentu kalau berbicara tentang ruqyah syariah, kita sudah sering mendapatkan informasi-informasi dari berbagai macam ustadz atau dari media-media, dari YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih luas lagi kita bisa mengetahui tentang khasanah keislaman. Memang ada yang berkata ruqyah ini seolah-olah dianggap sebagai ilmu yang baru. Padahal sebenarnya tidak. Ruqyah ini sebenarnya ilmu yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu kala, sejak beliau masih hidup. Sahabat MKFM yang berbahagia, apa itu ruqyah syariah? Ruqyah syariah adalah bacaan dengan tujuan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat suatu penyakit atau untuk penyembuhan. Hal ini tentu saja berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain, bacaan yang tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah syariah tujuannya hanyalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tentu banyak sekali, baik itu di dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis yang sahih. Misalnya di hadis Bukhari. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra ayat ke-82 yang saya bacakan tadi. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi syifa. Artinya syifa itu adalah penyembuh. Baik penyembuh lahir
maupun penyembuh batin. Artinya menyembuhkan penyakit lahir dan batin. Tentu bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak yakin, maka tidak akan mendapatkan manfaat kesembuhan itu, kecuali mereka hanya mendapatkan kerugian saja. Nah, oleh karena itu, ruqyah syariah ini adalah salah satu alternatif, kalau dikatakan ya, metode pengobatan yang tentu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya, ini tentang dari Siti Aisyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk meruqyah orang-orang yang terkena penyakit ain. Orang yang terkena penyakit ain juga. Kemudian Rasul juga pernah meruqyah seseorang, ya, dengan air liurnya, kemudian dicampur dengan tanah, dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ardina biriqati ba'dina yusfa sakimna biizni rabbik. Jadi dengan campuran air liur dan ludah bisa menjadi obat, bisa menjadi penyembuh, tentu biizni rabbik, biizni rabbina, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MKFM dimanapun berada, mungkin yang sering timbul satu pertanyaan adalah berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ada keterangan bahwa 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah menjelaskan siapa mereka itu yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu. Rasulullah menjelaskan, pertama, la yastarquna wala yatatayyaruna wala yaqtauna. Yang pertama, orang yang tidak mengobati dengan ruqyah. Orang yang tidak meminta kesembuhan dengan ruqyah. Yang kedua, orang yang tidak percaya kepada hal-hal atau pendapat-pendapat atau apa nih istilahnya, ada ini baik, ini buruk, tidak seperti itu. Ya, tidak percaya kepada tahayul-tahayul seperti itu. Yang ketiga, tidak mengobati dengan menempelkan besi panas ke badan yang sakit. Tentu kalau dilihat dari mana hadis ini menerangkan tentang hal-hal yang dilarang. Artinya ruqyah yang disebutkan dalam hadis ini adalah ruqyah yang dilarang. Maka bisa dikatakan bahwa ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah syariah, tentu sesuai dengan sunnah Rasul. Orang yang melakukannya insya Allah mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang kedua, ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, artinya bercampur dengan kesyirikan, yang memintanya bukan kepada Allah, tetapi biasanya ruqyah seperti itu ruqyah yang
bekerja sama dengan bangsa jin misalnya, kemudian meminta dengan kalau bahasa Sunda itu ada karuhun-karuhun ya. Nah, hal seperti itu tentu dilarang karena mengandung kesyirikan. Adapun ketika kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ruqyah yang disunahkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara sederhana yang mudah dipahami, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika misalnya mau tidur mengajarkan supaya kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu sebenarnya bagian dari ruqyah juga yang disebut dengan ruqyah mandiri. Dan ini menjadi sunnah ketika seseorang mau tidur melakukannya. Namun kalau kita lihat dari sejarah awal mulanya ruqyah itu adalah ketika ada seorang sahabat yang saat itu baru masuk Islam, belajar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai belajar, sahabat ini pulang, di tengah perjalanan dihadang oleh seseorang yang diminta untuk mengobati. Ada saudaranya yang terkena penyakit gila saat itu. Sahabat ini tanpa ragu mendatangi orang yang mengundangnya tersebut, lalu mengobati dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya kenapa Al-Fatihah juga disebut sebagai suratul ruqyah atau suratul syifa, sebagai surat penyembuhan. Dibacakan oleh sahabat ini surat Al-Fatihah, dalam keterangannya berkali-kali diulang-ulang. Kemudian juga keterangan yang lain menjelaskan selama 3 hari di sana sahabat ini terus membacakan Al-Fatihah kepada orang yang gila tersebut. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang gila itu pun sembuh tanpa meninggalkan lagi penyakit gilanya. Lalu sahabat ini diberikan hadiah oleh orang yang mengundangnya itu berupa 100 ekor kambing. 100 ekor kambing, karena pada masa dulu kekayaan itu ya mungkin dilihat tandanya dengan banyaknya binatang ternak. Salah satunya adalah ternak kambing. Berarti yang meruqyah itu adalah orang yang sangat kaya, sehingga memberikan hadiah kepada sahabat itu 100 ekor kambing. Namun sahabat ini jadi agak ragu akhirnya, apakah boleh nggak yang dilakukan ini. Kemudian sahabat ini kembali menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil membawa hadiah 100 ekor kambing tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, itu kambing siapa? Ini kambing hadiah ya Rasul. Dari mana kau dapatkan? Lalu sahabat itu mengatakan, tadi waktu mau pulang, saya mengobati seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka Rasulullah tersenyum, kata Rasul, tidak mengapa kau mengobati seseorang asal tidak mengandung kesyirikan. Apa yang kamu baca? Saya hanya membaca surat Al-Fatihah ya Rasul. Maka Rasulullah mengizinkan sahabat itu mengobati dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau begitu bagi hadiahnya. Nah, kemudian dibagilah kambing itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ruqyah yang syar'i itu tentu yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pun pernah terjadi ketika dalam peristiwa Zatur Riqa, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat sedang mengadakan safar, tiba-tiba dihadang oleh seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Dan anaknya itu seolah-olah terkena penyakit ya kesurupan ya, gangguan jin. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil anak tersebut, menggendong anak tersebut, lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian Rasulullah membuka mulut anak tersebut, lalu meniup mulut anak tersebut dan berkata, wahai makhluk yang ada dalam tubuh anak ini, keluarlah engkau. Dalam bahasa Arabnya, ukhruj, keluar engkau dari tubuh anak ini. Maka dengan izin Allah, jin yang ada dalam tubuh anak tersebut keluar dan sembuh total tanpa meninggalkan penyakit apapun.
Dan Rasul pun diberikan hadiah 2 ekor kambing saat itu. Masya Allah. Nah inilah sebenarnya diantara sejarah-sejarah masalah tentang ruqyah. Jadi ada ruqyah yang syar'i yang tentu diizinkan bahkan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ada ruqyah yang dilarang, ruqyah yang disebut dengan ruqyah syirkiyah. Nah tentu akan bertanya, bagaimana kita bisa membedakan mana ruqyah syar'i, mana ruqyah syirki? Kalau ruqyah syar'i gampang sekali melihatnya. Yang pertama ada dalilnya, ada dasarnya. Dalilnya tadi ya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya yang telah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, kalau yang syar'i itu tidak ribet, tidak susah. Tidak usah pakai pakai syarat-syarat. Misalkan mahar-mahar. Tidak usah, biasa saja. Ya, tidak usah ribet-ribet, tidak usah susah-susah. Kalaupun misalkan tadi memberi hadiah kepada sahabat dan kepada Rasul itu hanya sekedar hadiah, tapi tidak ditentukan, tidak menjadi suatu syarat. Tapi kalau sudah menjadi syarat, misalkan harus bayar apa, harus punya, misalkan ada ayam hitam, ayam putih misalnya ya, harus ada kain apa dan sebagainya. Nah tentu itu ruqyah juga, tetapi ruqyahnya dikhawatirkan mengandung kesyirikan, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu itu dilarang. Dan dalam ruqyah syariah juga biasanya kan kalau meruqyah terkadang jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut kadang-kadang ya berbicara macam-macam dan meminta macam-macam. Nah, kalau di ruqyah syariah tentu tidak mengikuti permintaan-permintaan jin tersebut. Berbeda dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Nah, apa yang diminta oleh jin dalam perkataannya itu biasanya selalu diikuti oleh dukun itu. Minta ini dikasih, minta apa dikasih gitu kan. Nah itu ciri syirik. Tapi kalau ruqyah syariah ya tidak mengikuti permintaan-permintaan jin itu. Karena permintaan-permintaan itu kebanyakan ya memang tidak sesuai dengan tuntunan atau bertentangan ya dengan kebaikan, bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri, maka jangan dituruti. Nah, dalam ruqyah syariah juga biasanya ketika ada jin misalkan masuk ke dalam tubuh seseorang dengan berdialog, maka dalam ruqyah syariah ini kita diperintahkan, disunahkan untuk mengajak, untuk berdakwah kepada bangsa jin itu, agar jin itu menyadari kesalahannya, agar jin itu mau bertobat, dan agar jin itu juga mau masuk Islam. Nah itu berkenaan tentang masalah ruqyah syar'i. Kemudian juga ruqyah juga bukan hanya untuk masalah mengusir jin saja ya, tetapi Rasul pun mengobati seseorang ya yang terluka ya dengan bacaan-bacaan ruqyah juga. Bahkan tadi menggunakan air liur dicampur dengan tanah ya, lalu ditempelkan ke tempat penyakit orang tersebut, ya, lalu dengan izin Allah sembuh. Itu pun karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diingat sekali lagi, kuncinya adalah harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Maha menyembuhkan. Bahkan Rasulullah juga mengizinkan orang-orang yang terkena gigitan binatang berbisa dan juga kalajengking seperti ular dan kalajengking itu bisa diobati dengan cara diruqyah. Nah, tidak mungkin ya kalau misalkan Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin ya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sembuh, maka akan sembuh. Asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ada pengalaman. Pernah mengadakan satu acara kegiatan ruqyah di daerah Cimahi. Kalau nggak salah masjidnya Masjid Al-Mansuriyah kalau tidak salah. Ya di sana ada seorang ibu-ibu yang saat itu mengaku ya sudah menikah selama 12 tahun. Diperiksa ke dokter sehat dua-duanya. Tetapi sudah 12 tahun menikah juga belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencoba mengikuti kegiatan tersebut. Syariatnya ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibu tersebut diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dengan izin Allah, ya sekitar 1 tahun setelahnya, panitia menelpon, memberitahu bahwa ibu yang dulu pernah berdoa, ya minta supaya didoakan supaya punya anak, alhamdulillah sudah melahirkan. Ya, melahirkan bahkan sekaligus 2 diberi oleh Allah, anak kembar ya. Masya Allah. Ini juga semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meruqyah syariah jangan merasa ya, wah kalau begitu sakti, bukan ya. Itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sakti ya. Semua orang itu bisa melakukan sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ibu itu dikaruniai oleh Allah putra, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Syaratnya memang caranya lewat didoakan bersama-sama. Doa bersama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikaruniailah 2 orang anak sekaligus. Nah, ini suatu kebahagiaan bagi ibu tersebut ya. Tentu saja kita mengucapkan selamat bagi ibu tersebut. Ya, ini pun karena doanya yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya berbicara tentang ruqyah syariah itu adalah permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk mengusir penyakit, menghilangkan penyakit, untuk menyembuhkan dari segala penyakit, atau untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi yang ingin punya anak, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya lewat bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk dalam keterangannya juga, kalau misalkan ada orang yang terhambat terus jodohnya, nah itu bisa juga ikhtiar dengan ruqyah. Walaupun memang kita harus yakin yang memberikan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi doa memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada orang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah aku dekat. Dan aku ujibu da'watad da'i iza da'an, dan aku akan mengabulkan apabila mereka berdoa. Apabila mereka berdoa. Ruqyah itu bagian dari berdoa. Ya, Allah akan mengabulkan apabila dia berdoa, dia memohon kepada Allah. Nah, ruqyah itu bagian dari doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit supaya disembuhkan, bagi yang belum punya jodoh supaya diberikan jodoh, bagi yang belum punya anak supaya diberikan anak. Itu bagian daripada doa. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Tapi syaratnya 2. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya 2. Yang pertama, hendaklah mereka itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut harus bertakwa. Dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, kata Allah. Beriman kepadaku artinya tauhidnya harus bagus, keyakinannya harus bagus, tidak melakukan kesyirikan, ya. Sehingga la'allahum yarshudun, mereka itu akan mendapatkan kebenaran, ya. Kebenaran artinya akan melihat bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin seputar tentang pengenalan masalah ruqyah syariah, dan tentu banyak sekali ya kalau kita melihat membuka di YouTube, bukan media-media yang lain ya, tentang ruqyah syariah ini sudah tidak aneh lagi karena memang banyak sekali yang menayangkan hal seperti ini, insyaallah. Tetapi sekali lagi harus kita tanamkan dalam diri kita, memang ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang syirik. Berusahalah kalau mau meruqyah dengan ruqyah yang syar'i,
dan menghindarkan ruqyah yang syirik. Kalau kita salah maka dapat dosa, tapi kalau kita benar insya Allah dapat pahala. Ruqyah syariah, ruqyah yang mengandung pahala sunnah apabila kita melakukannya. Baik yang mengobati atau yang diobati, dua-duanya dapat pahala. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibaklah kepadaku. Maksudnya itibaklah kepadaku itu ikutlah kepadaku, maksudnya itibak kepada Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah tentang masalah ruqyah syariah. Sahabat MK FM dimanapun berada, mungkin akan ada yang berdialog, akan ada yang ditanyakan, didiskusikan, ya silakan saya beri kesempatan ya, silakan. Masih ada waktu. Silakan langsung saja dibuka ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan, silakan. Langsung saja. Yaitu Abdul Karim ya, sudah present. Silakan Pak Abdul Karim ya. Dibuka saja. Silakan Pak Abdul Karim, silakan. Ya. Belum bisa masuk? Ya. Ya, Pak Abdul Karim, silakan. Ya. Oh, atau ini satu lagi siapa ini? Silakan. MK Dakwah Digital ya. Ya, silakan yang mau bertanya atau yang memberi masukan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada Pak Solanto. Silakan. Ustaz, saya ini baru beli tanah kebun kan gitu kan, mau buat rumah. Terus dari tetangga-tetangga itu diceritakan bahwa di situ banyak penghuninya makhluk halus gitu, Tad. Terus itu apa yang harus saya lakukan, Tad? Ya sebenarnya begini, yang namanya bangsa jin itu, mereka itu hanya numpang di tempat kita ya. Jadi mereka juga ya tidak bisa istilahnya memaksakan diri berada di tempat kita, di tanah kita. Ya sebenarnya kalau ketika kita datang ke sana, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dengan membaca A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kita juga membaca ayat-ayat ruqyah di tempat tersebut. Nah, kemudian kita berpesan kepada bangsa jin yang ada di sekitar tersebut, karena jin juga mendengar, melihat kita ya. Kita saja tidak melihat mereka. Ya, mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka karena mereka gaib. Ya. Nah, berpesan saja kalau misal mereka tinggal di sana ya kita suruh pergi saja. Ya, di sini tempat akan saya pakai ya, saya manfaatkan. Maka mohon maaf ya kalau di sini ada jin muslim dan sebagainya ya silakan berpindah ke tempat yang lain karena ini tanah saya, hak saya gitu kan. Dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, kalau jinnya yang muslim dia akan paham insyaallah. Nah, intinya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, walau alam bisawab. Silakan, ada lagi siapa Ibu Epa Sartika ini ya, silakan.
Dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya mau tanyakan, Ustadz, banyak di lingkungan saya anak remaja yang sudah umurnya lanjut, Ustadz. Ada yang sampai udah 30 lebih, ada yang udah 35 lebih. Itu mereka sulit sekali untuk menemukan jodohnya. Terkadang ada yang mau sama dia, tapi dia nggak mau. Terkadang dia naksir seseorang, tapi seorang itu tidak mau. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Apakah mesti diruqyah setiap saat atau bagaimana, Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita harus Ustadz, izin termute suaranya. Ya, yang pertama kita harus yakin kepada qada dan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah jodoh itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus diyakini. Yang kedua, mungkin juga ada penghalang ya seperti tadi ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang lain, makhluk halus seperti jin. Nah, itu salah satunya dengan cara diruqyah. Usahakan dulu dengan ruqyah mandiri. Di antaranya dengan sering membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah, ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang dicontohkan juga oleh ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mencontohkan dengan membacakan surat Al-Fatihah berkali-kali ke dalam air minum, lalu airnya diminum. Itu pun dicontohkan ya oleh ulama besar ya. Jadi diperbolehkan dengan menggunakan air juga. Kemudian yang ketiganya ya tentu harus sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang telah disebutkan tadi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, selanjutnya yang keempat ya harus ya berikhtiar misalnya ya harus silaturahim, misalkan di majelis-majelis taklim, jangan mengurung diri di rumah. Kalau mengurung diri di rumah ya tidak ketemu siapa-siapa ya, insyaallah. Walau alam bisawab ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Ustadz, izin pertanyaan dari YouTube. Boleh, silakan. Ustadz, ciri-ciri sedang diganggu jin itu seperti apa, Ustadz? Ya. Ciri-ciri orang yang sedang diganggu jin ya. Di antaranya. Pertama, biasanya orangnya emosi. Ya. Suka emosi, merasa benar sendiri. Ya. Tapi emosinya itu tiba-tiba ya. Orangnya baik, tapi tiba-tiba emosi, marah-marah. Nah, itu salah satu dari ciri orang yang diganggu jin. Yang kedua, orang suka linglung. Linglung itu apa ya? Pikiran itu nggak jelas, nggak nyambung dengan perbuatannya. Ya, linglung. Itu bisa jadi kategori orang diganggu jin juga. Yang paling jelas yang terlihat ya kemasukan jin gitu kan. Orang yang kemasukan jin itu jelas diganggu oleh jin gitu. Nah, termasuk juga bisa menimbulkan penyakit juga. Misalnya ada orang yang pusing tidak berhenti-berhenti ya. Periksa ke dokter terus-terusan, tapi terus aja pusing misalkan. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Nah itu diantaranya adalah gangguan-gangguan dari jin. Atau kadang-kalanya membuat malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya rajin beribadah, tiba-tiba jadi malas beribadahnya.
bisa juga itu adalah gangguan dari jin atau gangguan dari setan. Nah, itu di antara ciri-cirinya ya, orang yang diganggu oleh jin. Walau alam bisawab. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi ya sambil menunggu. Ya. Ada pertanyaan, bisakah seorang ibu meruqyah anaknya? Ya bisa. Seorang ibu bisa meruqyah anaknya sendiri ya dengan membaca surat-surat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun yang paling penting dari bacaan-bacaan itu butuh yakinnya ya. Butuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sering baca surat Al-Fatihah, Al-Waqi'ah, tapi kenyataannya tidak pengaruh gitu ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tidak pengaruh. Mungkin itu penting ya, keyakinannya yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, benar-benar harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ya, tanpa memerlukan penilaian makhluknya, tanpa memerlukan penilaian dari manusia. Kita lakukan segala sesuatu itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan mengizinkan. Ya, ketika misalkan ibu meruqyah anak ibu, asal yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha menyembuhkan. Insya Allah. Tetapi bisa juga ya, karena memang ruqyah ini memang ada dikhususkan kadang-kadang ya. Nah, butuh juga kadang-kadang bantuan ahli ruqyah yang lainnya. Butuh bantuan yang lainnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Seperti tadi sahabat ya, walau alam bisawab. Dari Facebook, Ustaz. Silakan. Perihal ruqyah online atau ruqyah jarak jauh, apakah bisa? Ya. Yang saya tahu ya, ruqyah itu memang harus secara langsung ya. Kalau harus secara langsung. Adapun pihak memakai online mungkin itu ya, mungkin doa tetap didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau misalkan ada hal-hal misalkan jin itu kadang-kadang reaksi, ya, susah dikendalikan ya. Kadang-kadang ada juga ya memang titik-titik yang harus disentuh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah meruqyah seseorang yang waktu itu terkena penyakit gila dengan cara diikat, lalu Rasulullah duduk di belakang orang yang gila tersebut, kemudian memukul pundak orang yang gila tersebut, lalu Rasul berkata, hei, keluarlah kalian dari tubuh saudaraku ini, ukhruj. Nah, maka dengan izin Allah orang gila itu sembuh. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hebatnya ruqyah syariah ini tidak memerlukan waktu yang lama ya. Tidak memerlukan waktu berbulan-bulan. Jika Allah berkehendak, saat itu juga bisa sembuh. Alhamdulillah pengalaman dulu pernah meruqyah orang yang terkena penyakit panas. Menurut keterangannya sudah 6 hari nggak turun-turun. Dia berada di salah satu rumah sakit di Bandung. Lalu coba saat itu kita datang ba'da asar kalau tidak salah. Ba'da asar sekitar ya jam 3:30. Nah, 3:30 ya. Kemudian alhamdulillah setelah diruqyah setengah jam dari sana, malamnya sudah diizinkan pulang oleh dokter karena panasnya sudah turun. Itu pun tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, Allah yang maha berkehendak, insyaallah. Walau alam bisawab. Silakan kalau masih ada yang lain. Apa ciri-cirinya kalau rumah, maaf lewat bahasa. Bagaimana supaya kita tidak melihat penampakan ya? Oh ya. Nah, ini perlu diingat ya. Kadang-kadang orang beranggapan salah.
ketika ada seseorang bisa melihat penampakan, jin dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kelebihan. Padahal sebenarnya bukan kelebihan. Kalau seseorang bisa melihat jin, berarti dalam tubuh orang tersebut ada jin. Kenapa? Karena jin itu hanya bisa dilihat oleh jin lagi, oleh makhluk yang gaib lagi, ya. Nah, sementara kita manusia ini tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi kalau ada orang yang bisa melihat, berarti dalam dirinya ada jin yang bersembunyi. Maka caranya adalah diruqyah. Nah, kalau yang seperti ini tidak bisa ruqyah mandiri, ya. Nah, harus datang ke ahli ruqyah dan minta diruqyah oleh ahlinya tersebut. Karena ada titik-titik yang memang harus disentuh supaya memang jin yang ada dalam tubuh tersebut ya bisa dinasehati, ya, sehingga jin tersebut bisa menyadari kesalahannya. Karena memang jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, walau alam bisawab. Masih ada? Silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan. Dari IG, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena ilmu santet atau sihir lainnya? Ya, sihir, ya. Bagaimana orang-orang yang ciri orang yang terkena santet? Ya, sebenarnya bisa terlihat secara langsung, ya. Misalnya ada orang yang siangnya sehat, tiba-tiba malamnya sakit, dan sakitnya itu aneh. Mungkin ada yang pengalaman yang pernah saya ruqyah di sini adalah orang yang tiba-tiba perutnya membesar sendiri. Tapi kalau siang kempes lagi, kalau malam besar lagi. Itu juga pernah ada pengalaman seperti itu. Nah, alhamdulillah caranya itu adalah dengan cara diruqyah, ya. Diruqyah, dibantu oleh ahli ruqyah, kemudian pasiennya itu sendiri harus benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau tidur tidak meninggalkan, ya, dengan meruqyah mandiri, kemudian membaca ayat kursi, ya. Yang paling penting ya usahakan juga kalau bisa sholat sunat dulu sebelum tidur dan memohon pertolongan kepada Allah agar dilindungi. Karena sebenarnya sihir itu tidak akan bisa mencelakai seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan ada dua kemungkinan. Pertama, kalau karena kitanya memang kurang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua karena memang Allah ingin menguji orang tersebut, menguji supaya dia benar-benar minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa terlihat, ya, secara langsung. Atau yang kedua, kalau orang terkena misalkan siangnya benci, hari ini benci, besoknya tiba-tiba sangat rindu, sangat suka, ya. Bisa jadi itu juga terkena sihir, ya. Terkena sihir, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah bisa dibantu dengan ruqyah, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali di pagi hari. Ya, dibaca 100 kali di pagi hari, maka Allah akan lindungi sampai sore hari. Dibaca 100 kali di sore hari, Allah jaga sampai pagi hari. Kemudian membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan lindungi sampai bangunnya. Nah, membaca ayat kursi di pagi hari sampai sore harinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga untuk memakan kurma ajwa, mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, ya, setiap harinya. Nah, bisa sekaligus atau bisa bertahap makannya, ya. Nah, kurma ajwa 7 butir. Itu pun bagian daripada ikhtiar kita dalam menghadapi gangguan-gangguan masalah sihir tersebut. Itu diantaranya. Dan jangan berbuat maksiat, ya, karena saat orang berbuat maksiat, maka saat itu jin mudah sekali masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena jin itu, jin kafir khususnya, ya, itu dia senang sekali dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka jangan berbuat maksiat. Dan perbaiki kualitas sholat. Karena orang yang sholatnya baik akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassholah.
Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, walau alam bisawab. Masih ada waktu? Cukup ya? Masih ada Ustaz, satu lagi terakhir. Silakan. Dari Zoom. Ustaz, keponakan saya itu anaknya dari kecil seperti dihinggapi jin. Kadang marah-marah dan menyakiti diri. Sudah diruqyah ke Ustaz beberapa kali, tapi sering ngamuk dan kekuatannya melebihi orang tuanya. Ibunya digigit sampai jarinya putus dan seterusnya. Kadang menyakiti diri juga. Lalu Ustaz, bagaimana sarannya? Terima kasih. Oke. Nah, kalau yang begini coba nanti diikhtiarin ya, silaturahim ke Ustaz Jamal ya. Insya Allah ya. Kita bantu sama-sama ya. Kita bantu sama-sama dengan cara diruqyah ya. Kita udah berbagai macam usaha, coba kita ikhtiar ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Sekuat apapun makhluk ciptaan Allah tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Karena yang paling kuat adalah Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kadang-kadang ujian dari Allah. Kadang-kadang orang ketika diruqyah kok seperti nggak berhasil, akhirnya dia meninggalkan. Udahlah, udah berkali-kali meruqyah, nggak berhasil juga, udahlah. Selesai aja diruqyah. Sebenarnya itu juga tipu daya daripada setan ya, supaya kita tidak melanjutkan aktivitas-aktivitas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya juga kadang-kadang sekali diruqyah sudah sembuh. Nah ini juga tipu daya juga. Akhirnya merasa sombong, merasa sakti. Akhirnya ketauhidan kepada Allah jadi hilang. Dengan cara diruqyah oleh ustadz itu jadi sembuh. Padahal bukan. Ustadz itu sebagai syariat saja meruqyah. Yang menyembuhkan harus yakin hati kita bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Selalu hati kita ini kepada Allah. Allah, Allah dan Allah. Ya, tidak ada yang lain selain Allah. Maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam bisawab. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya tentu kalau berbicara tentang ilmu ruqyah ini tidak akan pernah habis-habisnya, dan ini tentu saja masih banyak membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lain, karena banyak yang mungkin di lapangan yang kadang-kadang yang mungkin tidak kita temukan dalam dalil-dalil. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan ya kalau ada waktu Allah pertemukan lagi kita ya, Allah izinkan lagi kita bisa bersama-sama untuk menyampaikan ilmu tentang ruqyah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dete Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dete Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling atas itu mezanin. Ini sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support
pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.